Fakta demi fakta terkuak di depan mata. Tol demi tol menyambung ke ujung negeri. Tapi tak semua tahu bahwa ini bukan hanya soal jalan dan juga beton. Ini adalah soal arah, soal masa depan Indonesia yang sedang ditata perlahan. Banyak yang mungkin tak menyadari bahwa arah pembangunan hari ini adalah kelanjutan dari fondasi yang telah mulai diletakkan sedekade silam. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan bukan lagi hanya tumpukan rencana di atas kertas, tapi telah menjadi langkah nyata. Dari laut ke pegunungan, dari Sabang sampai Merauke. Dan kini, tongkat stafet itu menggulir menuju Indonesia tahun 2030 dengan tantangan baru dan juga harapan yang lebih tinggi. Di ujung timur Pulau Jawa, tol Probowangi akhirnya sudah mendekati tahap fungsional, menghubungkan Probolinggo ke Banyuwangi. Jalan ini bukan sekedar jalur cepat, ini adalah penyambung ekonomi, pembuka wisata dan juga penanda bahwa pembangunan tak lagi Jawa sentris. Sementara itu di pesisir utara, tol Semarang-Demak bukan hanya tol, tapi juga tanggul raksasa. Ia berdiri menghadap rob yang selama ini meresahkan warga pesisir. Dua proyek besar ini jadi perbincangan hangat bukan hanya karena nilai investasinya, tapi karena keberanian dan juga visi di baliknya, menggabungkan teknologi, mitigasi, dan juga kesejahteraan. Sahabat semuanya, tahun 2024 telah berlalu. Kini bulan Agustus 2025, babak baru segera dimulai. Pembangunan bukan lagi hanya soal siapa presidennya, tapi soal apakah visi ini terus bergerak maju menuju Indonesia tahun 2030. Yang dibutuhkan bukan sekedar proyek mercusuar, tapi kesinambungan, komitmen, dan juga integrasi. Pertanyaannya, siapakah yang berani menjaga ritme pembangunan ini tetap berpihak pada rakyat? Setelah jalan dibuka, kini giliran industri yang tumbuh. Itulah filosofi hilirisasi. Proyek smelter, kawasan industri, dan juga pelabuhan baru bukan hanya jargon, tapi langkah strategis mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Jalan tol, pelabuhan, dan juga bandara kini terhubung dengan pusat industri, menuju Indonesia yang bukan hanya pengekspor bahan mentah, tapi juga produsen dunia. Tapi pembangunan tak selalu berjalan mulus. Dari kasus hukum, keterlambatan proyek hingga kekhawatiran lingkungan semuanya menjadi kritik yang sangat valid. Tol Probowangi misalnya, diwarnai dengan gugatan pembebasan lahan. Semarang dan Demak juga dibayangi tantangan pengendapan dan juga dampak ekologis. Ujian tak boleh membutakan, justru kritik jadi bahan bakar agar pembangunan tak kehilangan arah. Belajar dari dunia infrastruktur berkelanjutan. Dunia kini bicara soal infrastruktur hijau, seperti Jerman yang mengembangkan jalan tol khusus kendaraan listrik, ataupun juga Tiongkok yang menanam hutan kota di tengah mega proyeknya. Jadi untuk Indonesia tak boleh ketinggalan, harus berani menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan jalan tol memang membuka akses, tapi perubahan sejati terjadi saat masyarakat merasakan manfaatnya. Ketika anak-anak desa bisa lebih cepat ke sekolah, ketika petani lebih mudah menjual hasil panen, ketika warga pesisir bisa hidup tanpa takut rob. Makna pembangunan bukan hanya sukses di atas kertas,
tapi telah merasuk ke kehidupan sehari-hari. Gimana sahabat semuanya, menurut kalian pembangunan ke depan seharusnya ke arah mana? Apakah perlu lebih fokus ke konektivitas atau ke pendidikan, teknologi dan juga lingkungan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena masa depan negeri ini bukan hanya tugas pemimpin tapi tugas kita semuanya. Sahabat semuanya, Indonesia kita sedang menuju tahun 2030. Pembangunan bukan untuk mendapatkan tepuk tangan, tapi untuk menyiapkan panggung bagi generasi berikutnya. Dan juga perjalanan itu sudah dimulai sekarang menuju Indonesia tahun 2030 dengan jalan panjang, kerja keras, dan juga doa yang tak putus. Sahabat semuanya, mari kita terus menyusuri jejak pembangunan dan meresapi nafas alam Indonesia dan belajar dari dunia untuk Indonesia yang lebih tangguh.